Nggih rungono mun kula terangno nggih. Sampeyan ra paham lah tak terang. Dadi ngeten. Niki anut mainstream ahli tafsir ya. Meskipun banyak tafsir tentang ayat ini, tapi niki kula anut mayoritas napa? Mayoritas. Bibi latas dami ummati ala dolalah. Nak mayoritas itu jaminan mboten salah. Sofaha itu maknane nyepuro nggih Mansur. Mulane fasfah napa? Lah nyepuro itu maknane nglalekno catetan. Eling-eling maknane nyepuro nglalekno catetan atau nglalekno masa lalu. Misale aku diutang Gus Afif 2 juta, terus Gus Afif nyepuro, maknanya itu catatan itu dihilangkan, dihapus. Paham ya? Sofhan apa? Sofhan. Nah terus pikiran Imam Suyuti rata-rata mufassir. Berarti kan dianggap kosong mas. Sofhan itu maknanya terus kosong. Mereka utang itu dianggap nggak ada, atau kasus masa lalu dianggap nggak ada. Maknanya dianggap fasfah, apa? Fasfah. Maknanya dihilangkan. Nah, jari pangeran ngeten wis iki tak bahasa manusa. Makane kula bolak-balik matur, piye-piye sing terkait pangeran kita contohno yang terkait kita karena itu satunya cara untuk memahamkan. Nah, kira-kira pangeran ngendikan ngene. Aku nak nuruti kelakuanem. Donya ku tanpa catetan. Wis ora ana perintah, ora ana larangan, wis tanpa aturan. Wong tak kei aturan ya tetep blodron. Tapi aku iku ora ngono, masuk kowe nakal lah tak kei aturan, nak menawa dadi apike ngono lho kira-kira Jawa iku. Jenenge afana dribu angkumud dzikra. Apa aku gara-gara ndelok kelakuanmu sing elek kemudian aku gak ngetokno Quran. Akhire uripku tanpa catetan, yaiku falatuk marun wala tunhauna kowe amane tanpa aturan. Dong ya. Semene dong ya. Kok sing sering semaan aku yakin gak paham. Mun afana dribu angkumud dzikra sofan wong. Paham ra paham padha gajine padha. Mulane khatam jam 4 ya padha zuhur ya. Mulane takon khatam zuhur ngono padha wae. Cara mubalek sing terkenal ngono sing suwi. Pidato kok sediluk, ngono ku padha kok wis dilem kok. Cara sing wis top-top ya. Wis dilem padha. Toha pertama toha pidato 2 jam, saiki mulai wani sak jaman ya. Mulai wani ya? Wani mulai wani mereka. Tarif wis gak rubah Mas, nek wis ndek nama iku. Ya wis gak orang ini kan gak berdasar waktu ya wis. Lah nek go bentuk karir pertama pancen. Beda, nek suwi-suwi yo kok koyo Gus Hafiz ben SK sepuh malah ora usah melok khatam teko tok Mas. Makom. Lho kan ngono kelas-kelasan nek Ki Mansur Gus Hafiz teko tok, ora usah maca. Iya, kan kelas-kelasan apa? Ndonga tok Mas malah. Hasilnya padha. Nek is makome wis ngono kabeh. Kabeh ku butuh makom. Iki ra gojlok fakta iku. Ngono kelas-kelasan. Ya tak baleni ya. Dadi afana dribu angkumud dzikra maknane piye? Mosok gara-gara aku nuruti kelakuanem dan itu berdasar referensi, mereferensi kelakuanem. Kemudian saya tidak menurunkan Quran hanya karena nuruti kelakuanmu sing elek. Jadi gamane ki nek anak nakal, atau di santri nakal, atau di binaan nakal. Ojo pepe nakal terus kowe mengendorkan nasihat. Mau di alasan nakal gunane apa? Ora ngono, sunatullah iku ora ngono. Allah wis pirsa kauman kafirin, kauman musrifin, kauman jahidin, kauman mu'anidin. Tetap Allah ngutus nabi. Betapa sayangnya Allah. Wis ngerti kelakuan Abu Jahal ngono iku yo tetap diutusno Rasulullah, tetap dikandani. Jadi gamane mutung ora sunatullah kok angel temen nerangno kowe. Mutung protang-protong. Jare bangun kiai kok protang pure. Ya dong ya. Iku makna paling terkenal ning kalangan mufassir. Wis kena maca liyane wabekan saja ben ki milih fokus. Kowe ora usah sok-sokan wa fi ba'di tafasir. Wis tak kelasmu ora ngono. Iku ben ulama-ulama bodan bakdun. Ilmu sitok ora gendem wae. Ya kowe ora usah ngono ya. Wis pokoke sak jalur ya, Pak. Partai barang yang ngono sitok wae kanan kiri. Yo nak kanggo kabeh, nak ora kanggo kabeh. Kanggo kiri oke. Ya ben jelas. Nak cara kula lah melihat sunatullah bener niku. Kaya apa Allah pirsa Firaun iku kurang ajare kaya ngono. Ya tetep dikirimi Nabi Musa. Artinya Allah ora terus wong Firaun karwan nakal lah apa tak kirimi Nabi ya ndak gitu. Jadi iku nunjukno makna tadi paling akurat. Kan bukti kan Firaun iku jahada. Wa anada wa da'al uluhiyah entek cara salah wis. Wala salah. Ewa semono ya diutusno Nabi sinten? Musa. Ya dengan asumsi la'allahu yadzakkaru aw yahsa nak menawa.
Iku nunjukno menawa tok wis menjadi alasan kita tarbiyah. Menawa tok ya aja bosen-bosen. Menawa tok lho Mas. Nyaine montong nak menawa rubahe wong. Montong wis menawa. Padahal ndelok wow. Drengki Mas, drengki. Hasud ya, hasud. Nak cara kula makna iku tunggal mawon. Mergo ya ana mufassir sing nafsiri iku afana dribu angkumudika sofan iku mosok kowe musrifin tak barno. Ya ora kudu tak adab ya ana sing wah iku mufassir ekstrem ojo lek wah. Ojo rai-rai kok kowe dididik ngono wah. Rai-rai bahagia diwarai ngono. Ojo iku keruwetan wah. Ya setuju sing pertama ya. Nah ben tunggal. Ya, jadi masa saya ini meninggalkan ngelingno kue, mau berdasar kelakuan sing elek, ora tetep tak elingno cung, masih kowe ngono-ngono iku tak eling. Iku cara Imam Suyuti, cara mayoritas. Kula waca tengene sarah ya. Wal istifham ingkariyun bidalili qaulil mufassir fi akhiril ibarat la wal makna la nuhmilukum terus birof il wahyi wa man inzalil Quran wa nu'ajjilul halak min ajli kaunikum qaumam musrifin. Tapi bal nutimmu nurona bitamamil inzal li abdina. Gue jelas apa? Aku masih roh kelakuan ngono. Normalnya kan pertama kowe tak adab, tapi orang ngono, tetep kowe ora tak adab. Sik tak kei Quran. Nak meno dadi apikmu. Jadi ya paham ya, nak kowe roh bojomu cerewet itu baro aja langsung pegas. Kok bojomu ngembaro kowe pas polah kepengin wayo. Rumangsamu sing nyabari kowe tok, bojomu ya sabar. Roh puberem iku ya sabar. Roh polahmu ya sabar. Dong ya, mangsamu sing sabar kowe tok apa? Enak wae apa? Ono nyabari polahmu. Nomor HP nganggo password barang. Oh, anggere HP password itu salamat apa? Alamat apa ya? Alamat apa? Ya sepakat ngono ya berarti apa nadri ngomong dikira pokoknya mosok gara-gara kelakuan sing elek iku kemudian saya menahan Quran. Ora sido tak turunno, mergo kira-kira tak turunno lah kowe tetep sesat. Ora ngono sunatullah. Masya kelakuanmu kaya ngono tetep Quran iku tak turun. Nak menawa dadi apikmu. Ya ternyata betul yang jadi apik banyak. Ya sik kowe iki maknane tunggal mon nggih. Kersane mboten napa repot. Sampeyan yo ora repot atau yo ora repot. Terus Imam Sawi ku rada ekstrem. Fala tu maruna wala tunhauna bal tasiruna kal bahaim. Mergo uripku tanpa aturan di pangeran usahake. Nak kowe sesat terus tak baro lah bedane apa kowe mbek Kiroda mbek Khonazir. Padha-padha ora ana panduan apa? Lah iya kan jamus kan gak nggo jalalen. Rungono ya. Bakor ya ora nggowo. Mergo uripku tanpa panduan. Lah ben kowe iku beda. Nggowo jalalen. Dong ya. Mergo uripe kewan tanpa panduan nak kowe dengan. Lah pangeran ben kowe ora kaya bakor. Iku diturunno Quran. Dadi nek ditakoki pangeran kowe sapa, Cung? Kula manusa. Buktine apa? Wonten panduan. Dong, mboten wedhus. Buktine wonten apa? Panduan. Ya mulane ki go jalalan mulai engkok niati ya mulai apa? Rebo depan. Hadza wal farik bainana wa baina. Jadi go jalalan itu ora penting paham ta ora ora penting, tapi identitas farik. Pembeda. Mergo nak sekali kowe la tu maruna wala tunhauna bal tasiruna kal bahai. Ono Imam Sawi. Ngono iku yo ekstremen deh, Mbah. Dianggap wong ngene-ngene iki gak paham dadi dene. Ngono lha opo ngarang nganti ekstrem ngene iku? Sekene aku. Iya, dianggap ngomong ngene iki ora paham, Mas. Nek dijelentreno iku. Ngateni ya ora paham. Aku muga ora demi Kanjeng Nabi yakin ya mohon nerangno nganti ngene. Kadang-kadang yo wedi, Mas. Terangno tenanan ra paham cara paham kok bar yo lali, cara hitung-hitungan rugi. Saya nak era pesanan Nabi apa marhaban biwasiati Rasulullah.
Jadi Abdullah bin Mas'ud itu di antara pinter-pinter sahabat tentang Quran. Itu dikandani sok cung murid temu akeh, kapan ngaji mbek kowe. Mulane wong Quran ora pati disenengi wong ngaji ya innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mestine wong nggo Quran ya keramat. Wis ora usah keramat sak dure aku keduren ora usah bakas ngono. Mestine wong nggo Quran ku gawe ngaji ku urip. Gus dijatah. Kowe sampeyan sing ngaji kowe iku akeh. Nah sing ngaji kowe akeh iku sambutan iku mono kesayangane Kanjeng Nabi. Wah, tuh maksud ana wong ngaji mesti kok atus marhaban bi wasiati Rasulullah. Lah aku gelem ra gelem ngono. Ya akhire apa ya cara bojoku ngono. Gus Pak sehat pendak ngaji. Aku mergo seneng ngaji. Aku misalnya ra ngaji terus alasanku apa tapi nak ngaji kan takoki Kanjeng Nabi misalnya mati ya apa ning donya Pak? Nyambut niku lho kesayangane jenengan. Nyambut niku lho Kanjeng Nabi kesayangane jenengan. Sing buta jalalan ngawur. Ya. Sawan Kanjeng Nabi. Oh ya. Iya. Umatku iku. Ya kadang umat maklumi. Umatku ngono-ngono umatku. Soal kadang kumat iku ya pokoke sebenarnya umatku. Mana masyhur. Fakana Ibnu Mas'ud nak ana wong ngaji langsung marhaban bi wasiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya dadi aja geman mutung. Ya iki natijahe aja geman mutung. Mok perkara angkuntum kaumam musrifin. Tetep masih koyok ngono kelakuanem, tetep Allah nuzulno Quran dan tetep ana panduan. Nah iki sing Imam Syafi'i sing rada rapas ora sekedar panduan iku farkukum. Ono kae dhewe kok ora iku keliru cah penemenan. Dadi nek kowe mbek wedhus bedane apa? Wedhus ra nggawa jalale. Mane gawa-gawa ya. Lah nek kowe nggawa ra paham wedhus dikalungi jalale. Lah iku wis mlebune kamasalil khimari yahmilu asfaro. Gawane padha. Ora paham ya padha. Sama. Lunas wis aja diterus. Banyak yang tersinggung kok. Soalnya nak takoki lima ada tahmilul jalalain. Hada wal farik bainahu ya. Jadi alhamdulillah bil farik apa? Bodoh. Nah, tapi ana jamae bonam layaba antara tabah. Papa jusis bi adamul faham ojo diterusno. Ngono cangkem elek, ora usah diterusno tok kono. Stop terasa tok kono. Ono Imam Syafi'i. Wae nek ketemu ning akhirat tak protes. Ora usah tambahi iku lho Mbak, bala apa ono bal tasirun akal bahar. Ya banyak nyinggung. Ora usah ngarang ngono iku ora usah berlebihan apa. Kowe rasa komen kualat aku. Aku kanca plek. Kanca padha ulama paling. Yen kadang ngarang nak ora ekstrem wong ya ora paham-paham. Nggih. Kulo di kitab kan kuwatah. Nak model Imam Razi ku men logika. Tapi nak ulama sing jadab-jadab ngamuk, ngarang mulai ngarep nganti guri ku. Ngamuk ya badan. Tapi yo keramat, kadang ulama yo keramat, ngamuk yo keramat. Mana sing kadang ngamuk kadang apian, wah iku malah ra konsisten. Ya kayak ya wong tetep wong ya Mas, tetep karakter pribadi itu masuk tetep. Oh sekarang apik-apik. Pikir Arfana Dribu wis paham nomor. Nak nganti kowe iku dibarno. Iku berarti tasiruna kalbae. Mosok urip kok ora ana perintah, ora ana larangan, berarti ana aturan bedane apa Bapak? Mulane kowe kelakuan melek lah, nggo ngeluarkan kamu saka status baim dikei panduan. Ben B ono. Jamek aja diterusno terus. Wis yo clear ngono ae guys. Pokoke kula suwun maknane tunggal mawon. Kowe ora usah engkek apa wa fi ba'dit tafasir qala ba'duhu malah utek ngono kok iku bagiane wong alim-alim bagian Habib bagian kiai bagian wong alim wis awam koyo aku wong aku gaya awam kok kowe gaya alim. Wong sing kiai gaya awam. Pun seneng gaya awam wis. Apa ngaji wis bakar telo. Timbang kowe gaya alim tapi ra alim.
Ayo di gaya alim ralim apa gaya awam alim milih ndi? Apa milih gaya-gayane tok? Tapi ana sing bantah kula. Lah jenenge saleh ora perlu gaya alim, lah anak kula ora gaya alim. Gak payu ya cara kowe gak gaya alim. Gak payu, Mas. Iya, gak apa-apa wis dadi rezekine. Wis pokoke warahmati wasiat. Ya clear ya maknane ngono ben kowe ora bingung-bingung. Muga-muga ayat iki kan lafate rondo repot lah kanggo kita. Jadi afana dribu Imam Suyuti maknane numsiku. Masa saya mengekang, maksudnya mengekang enggak jadi nurunkan Quran hanya berdasar kelakuan niku kaum musyrifin ora-ora ngono. Masih kaum musyrifin tetep tak pandu. Enak menawa dadi apik. Iku sing bener. Bareng Imam Syafi'i ora ben beda mek. Bareng soto kono barang ku. Ono. Ya, ojo anut Imam Syafi'i ning bab iki lho maksudnya ning bab iki. Teman-teman aja. Wong raine wis beda sikile beda. Ngono sikile papat kene loro ya. Waduh ono. Sok nang akhirat tetep tak takon. Paling jawabin hiburan. Wah, hiburan. Pas iku sumpek ngono. Ngarang ya hiburan. Ana kiai Mas lagi tukaran mbek bojone. Bareng ngarang ya ayu mamraatin dijak sing lanang ra gelem laknat hal malaika. Bareng bojone lagi apian ya. Terangno wong wedok kadilai awat. Wah. Tak takoki iki ini. Lah ngarang kok umat-umatan kondisi. Ngarang kitab kok model ngono. Gale lho Mas ana ngarang, ngamen ngritik wong saleh. Gak tau ngritik wong fasik. Jebule dekne ditanggo wong saleh ku rivale, ditanggo wong fasik pendereke. Ya wis akhire dilem yo fasik. Lah ngarang kok kelakuan ngarang ya. Mulane resikone wong ngarang nak khadun nafsimu jek dhuwur ora usah ngarang. Mali nyeritakno atimu. Nek sane ngarang ya wali, maksudnya ora di khadun nafsi. Ketara lagi mencur karo antar wong alim kan ketara. Ya tuh kali khutbah Mas kan ketara cara tanggane kan ngerti. Oh nyinggeng. Zaman akhir bar maghrib do nyetel dangdut buat terbantur. Mergo kiai ini tetangga kan bapak lagi menyetel dangdut. Tepaan ana khutbah masjid tinggo sarana apa? Sarana ngam. Semar wis go tongkat sing ngamuk lega. Aduh. Jare tanggane sing tadi waduh lagi ini sering blebeki kula Gus padha wae baru saiki. Repot. Wis sugeman khutbah ngono, sungguh sarana nyindir tangga khutbah ya khutbah wae. Sing biasa wae. Ya tapi aja curhat. Zaman akhir donya wis rusak ngene. Iya, toto-toto apa ape-ape malah darani rusak-rusak. Nak jare bapak ngene, bapak lu tak anggap pancen bapak ku wong pinter tenan. Nak nyontokno sederhana. Guru iku kadang ya kliru ha. Sak kelas misale 50 Mas ta ora? Sing sak kelas itu 50. Sing sekolah 40. Gurune kan ngamuk. Bocah sing gak gelem sekolah, gak gelem ngaji ning ndi wae cah 10 ngene. Jare bapak, iku ya apik ya ngelingno elek era sekolah. Tapi guru iki ya guru bento. Mergo akhirnya muridnya protes. Pak kene sing sekolah kok malah buahmu. Ngamuk yo ngenteni sing 10 sesuk. Pak, wong kene sing sekolah kok malah mbok amuk. Ngamuk yo ngenteni sesuk nek wonge teko. Cara bapak kan. Tangen-tangen yo bener. Lah misale khotib ngamuk. Lu sing teko ning Jumatan wis wong saleh. Malah ngamuk zaman akhir akeh sing ora gelem Jumatan. Kene wis Jumatan, Pak. Iki ngamuk terus. Jumatan jadi amuk. Mulane aku ora tau pas ngaji, zaman akhir ra seneng ngaji. Pipi sing ngarep kuwi sing wis gelem ngaji. Lho aku anak kiai ilmu nu duwe ha. Nek kiai debutan ra duwe ha. Kiai debutan ra duwe. Jadi akhirnya muridnya bareng risi kan ngamuk terus. Ono sing protes, Pak. Sing mbok ambuk saya kira ono. Sesuk wae. Iki sing teko iku sekolah kabeh. Ya tapi ya mau ya ngamuk ya penting. Gue medekno sing kowe nek sekolah berarti kok ngono. Iki mau cerita pembanding apa? Jadi bener kan ada kiai iku pengalaman jadi. Ya ana kiai debat, Mas. Iki cerita ya Bapak. Ana preman.
Mantan preman saking senenge tobat terus sampe nadan. Sesuai kadang-kadang imami Mas, kesuwen nadan sesuai kadang imamnya nak terlambat nak ning desa ora imam sudah sering terlambat kan. Jenenge imam yo kadang macam-macam ning desa. Iya memang kadang yo nolong banyu ning sawah bareng jenenge kiai apa desa. Jare dekne jupuk, jare dhuwure nyolong kan terserah surah bahasane. Banyu sawah lho Mas, jare ngisore ra jupuk lho, mergo banyu wek wong akeh, jare dhuwure nyolong. Ya terserah malaikat bar nghukumine mihanti kan. Jajal banyu dhuwure bak terus mbok jupuk ngisore. Cara bahasamu apa? Bahasane sing jupuk. Kan sing jupuk ngilekno. Nek sing dhuwur nyolong. Nah saiki dhuwur ra buta terus dibuak ning ngisor. Iku buak ta dolimi ning ngisor. Nek sing ngisor lagi ra buta banyu. Ngono kan dadi malaikat yo bingung, maksud kan yo mirip-mirip cara ngukumi iku. Ya bahasa kan terserah sing ngomong. Kiai yo padha, lah tanggane ku mangkel. Kiai kok nyolongan baju, kene ra trimo. Wah aku jupuk. Mulane akhirnya kadang kiai ra senengi tanggane mesti rata-rata kasus baju sitok ngistelano jupuk. Sitok ngistelano nyolong. Ribet kan? Aku yang mendingin anak anong takok. Lha iku cara jinan sebuti ku. Wah iku urusane akhirat kok malaikat ta wis iku urusan akhirat. Penting nak khutbah aja gowo aku muni. Cenak khutbah coba. Aja digowo-gowo repot nang ngene. Ya mulane istihad iku ora iso, gak salah iku ora iso. Ngukumi wong wis repot. Kok ngene iki kowe ngaji, ya jare kowe ngaji. Jare bojomu wae bayar listrik. Wayahe ngene malah tinggal lunga. Nah bahasane gak ngaji, ninggal lunga. Iya lho ruwet. Silaturahim ya padha. Wong sak omah kancamu sitok kamen rono wae. Berarti sing silaturahim man sitok, liyane nganggep kowe makhluk problem. Kamen rene wong. Sak omah sine 5, sing mbok kenali sitok, terus kowe sering rono. Sing papat. Berarti sing sitok anggap kowe positif, sing papat nganggep kowe iku problem. Mulane ngaji mbek kiai ben roh sok-sokan paling bener. Akhire terus cara bapak preman sing ngadan imam. Sing kiai sitoke hak setuju. Nak sering ngadan, sering imam terus isin apa preman meneh, mergo wis imam. Kiai sitoke gak trimo, masjid apik-apik kok diimami. Preman. Debat. Mulane jare bapak ora ngarah barang hak sing sifatnya sosial gak mari geger iku ora iso. Potensine wis geger. Lah ya kan cara perhitungane kiai sing bervisi kan wis ben dadi imam lah ben tambah jelas saleh. Akhire ape mremane isin wong wis imam. Sing kiai sing model fikih mosok saleh salat itamma bi fasikin. Kayak kurang imam ae kan ngono. Nah, misale mamu terus kene cek ana kelabang sing kiri cek gambar. Ya nak kelabang gak apa-apa lah, nak misale semua aco terus apa tatone kupu-kupu. Kaget. Maksudnya nak tatone kelabang kan sesuai macone wah. Cara ahli seni ku gak apa-apa, maksudnya gak apa-apa iku sesuai. Mau aco jebule tatone kupu-kupu. Pas takbir ora Gus Afif. Mau sing ahli fikih sing soal pertama iku piye hukume usulul mak ta ora? Nah sing ahli fikih sing soal usulul mak se. Engko sing jenis muni iki surah iki latat khulul malaika iki ono. Sing model Ki Mansur gak pira-pira gelem salat. Iku wis ndadekno debat ngadepi hukum sosial iki wis. Lah bapak tak takoki lha cara jenengan sepundi? Ya ben rame donya donya. Cara bapak donya gone rame cara bapak. Ya cara bapak ngono Mas. Men donya nggo ramen-ramen, donya gone rame ya ora usah diputus. Wis sampean dadi kiai ya barno kok. Nyen donya gone apa? Rame-rame. Ya kula wingi teng kajen termasuk dawuhe Pak Mu aja cerita. Ana preman lagi seneng-senenge tobat tatonan. Kiai setempat muni kok nyetrika. Lah dia terus wedi. Lah di setrika atok ra salat. Ya akhirnya golek perlindungan kiai-kiai sing anggap ora apa-apa.
Matur Pak Muat. Pak Muat golek kanca kula ape fatwa. Ya wis akhire wis. Pira-pira salat. Ah sing kiai bagian iki praktikmu piye lho. Ribet kan ngono. Nah maksudnya kita cerita kan ada di kiai, khilaf-khilaf ini kira iso dihindari. Nah cara bapak nyentuhnya gue nih rame terus. Kalau ini kiai diskusinya pantasnya yang ngono, debat saras. Jadi bang debat caranya untuk duit malah elek kan. Sepen ngono ya masih ben kegiatan loh. Gak nak cara kue dari kiai, no preman dan sesuai ngimami. Mesti secara sosial kan kita pikirannya satu, nak menowo. Barokah semakin menjero ning imam, semakin menjauh dari maksiat. Kan yo izin kan bar ngimami terus ngegeng ning. Nah, ngono kan mesti debat sing jenis wong priayi. Kok dosa iku koyo kurang imam aja dimami preman. Maco tatone kupu-kupu kan. Iku wis dadekno cara pakar seni wis protes apa? Protes. Ya soal dunia ku melane anggar masalah sosial iku melane kula nu seneng banget mbek Quran, ra trimo seneng-seneng banget. Sosial pilihane apa wae mesti ana sing komplain. Sayyid Hasan bin Ali ras pinter-pintere wong. Yo seneng-senenge wong ning damai. Saking senenge damai sampai pemerintahan dikekno sinten? Muawiyah sampai dipuji amul istima. Sampai Nabi ngendikan inna bliha adalah sayyidun wala Allah yusyahibi benafiaten azimat. Tapi ketika beliau damai, pemerintahan dikekno Muawiyah. Penggemar Sayyid Hasan juga kecewa. Nak nyeluk sampai ya mudhillal muslimin. Wong jenengan pimpin gagahe ra karuan dipimpin putune Kanjeng Nabi. Gara-gara karena Muawiyah akhirnya kene dipimpin Muawiyah dipimpin wong liya. Ya tapi Sayyid Hasan kan pikirannya sementing wong Islam itu damai. Lah ya maksudnya apa yang dibaca Sayyid Hasan ketika bakdo ngendikan? Mau maca ayat iki tok. Wa in adri la'allahu fitnatul lakum wa mataun ila akhir. Niku terus para surrahu qauli. Para komentator, para sarehnya itu ning dinggon barang sosial wis wa in adri aku ya ora roh maslahate. Yo masalah sosial iku mbok tebak iki. Misale kok ngene lho. Gus Bae iku sunat gak teko pas toha pidato. Ono sing darani sunat. Ngecek lah kualitas kopi pastene pas ta ora. Terus sing didol ayat apa wae. Terus misale nak cara kula milih ra sunat. Ganggu kan. Wong mlebu arang-arang. Maksudnya ku kan aku dianggap muskilah, Mas. Kan mlebuke terus gak fasih, Mas. Pelo kabeh. Tugale kok ngene, kesunatan soft awal. Nyatane iki kisah nyata. Aku dhe kancaku akrab, misanane Mbah Mun. Khutbah ning Gondan. Ya iku delalah mbah. Aku menang yai seneng Jumatane soft awal menang. Meriang Mas bar khutbah. Lha lha opo bangun Jumatan ning kene. Loro bariku. Tak tili kenapa loro? Kaget perkara. Padahal cek enom pas iku cek enom. Jajal yang khutbah iku wis nganggo jas cek munggah-munggah. Kan ono mimbare. Ni sore Mbah Mun. Terus diomongi usikum wa nafsi. Nggih kula elingno nggih jenengan nambahi takwa lho karepe. Walhasil akhirnya ya iku pireng, cerita iku pireng. Terus menjak iku sering Jumatan mbok guri. Mbah Sahal malah parane Mbah Sahal. Mbah Sahal nak Jumatan ngasto mobil Serena iku terus kok nawaye komat, mios atau sajadah pinggire mobil. Imam salam terus mlebu mobil meneh sekondur. Ya iku sunate wis ngene. Misale Mbah Sahal terus ning ngarep, rata-rata khatib alumni Matolek. Roh Mbah Sahal wis ora sekedar ngomong, munggah-munggah barang lho. Lah anak munggahe keduren. Pirang-pirang sop, pirang. Mimbar iku. Lah iku dekne ning sop sing ketiga iku, sing dhuwur. Lah nang kono kok. Jajal misale bayangno muni khutbah terus aku kok sop awal. Terus muni nggih kula elingno zaman akhir kedang ngekeh-ngekehno takwa. Sepelo kok apa? Nah misalnya terus kowe dadi ahli fikih.
Kesunatan gak wong alim Jumatan shaf awal ketika bikin kegaduhan ning khotib. Ya ilah teh gak ke cara kowe wong alim kesunatan gak ning shaf awal. Mboten kan kowe. Mergo kowe kan khotib-khotib gak kepen terganggu. Sakno kan bayang. Ilang kabeh ora turu. Oh iya butuh huruf. Wis papodok terus. Lah tapi itu masalah sosial gak iso gak mari debat. Ya ketika Sayyid Hasan menyerahkan Nudi Muawiyah, apa ada bukti lebih baik? Cara dohir ya iya ora ono pertumpahan darah. Tapi apa mewakili perasaannya banyak orang sing kepengin dipimpin putune Kanjeng Nabi. Ya malah Sayyid Hasan menjawab bariku ya maca ayat itu tok wa inadri lali aku maca aku dhewe ra roh jenenge donya ya kemungkinan fitnatul lakum wa mataun ila akhir ya jenenge donya ya bener bapak jenenge donya ben rame wong fitnah itu diterjemah sing bebas ya rame iku aja fitnah waron iku fitnah iku mari prahara sing ngongkon terjemah fitnah iku sapa kono prahara barang iku sapa ya rame iku fitnah barang prahara itu musibah tah dahia itu prahara fitnah kok. Nah jajal misalnya kayak ke fitnah seneng cawe itu prahara tak nikmat. Ya karek. Ya raro. Ya kan innama amalukum wa auladukum fitnah. Iku mufasir darane ikhtibar itu ujian. Ya go rame-rame sama. Soal ra lulus iku ya biasa wae kok. Sesuai lulus. Mas tua era lulus dhewe. Ya ben kayak ngerti. Jadi ning bab sosial kowe aja memaksakan kehendak. Mergo ning bab sosial Nabi wae diajari pangeran kon ngendikan wa in adri la'alahu piye sosial piye. Ya kok Imam Syafi'i mau. Dekne iku wong saleh. Lah lha apa aku dipenjara wong dolim? Matok ngakali. Akhirnya dekne ngakali muni kullu hadhihi hawadis bebas dan. Barang bebas dia mikir suatu saat konangan wong pemerintah kono intelijen akhirnya pindah Mesir. Pindah Mesir wis aman dene. Tapi Imam Ahmad milah gak. Lah guru mbek muridnya nyikapine beda. Penjaralah demi barang hak keren. Ya tapi nyatanya Imam Syafi'i ra disalahno Kanjeng Nabi. Buktinya ketika beliau ning Mesir, iki bukti nak nyon sewu ngakali nak wong saleh ya ora disalahno Kanjeng Nabi. Ning Mesir ngipi ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus kandhani Ahmad sok ning kiamat iku dekne sing duwe tas, duwe kuluk mergo sabar ning mihnatil Quran. Nyatane Kanjeng Nabi sing dipeni gak langsung Imam Ahmad sing dipeni ki Imam Syafi'i. Masyhur. Saking seneng Imam Syafi'i ngutus muridé kon mara Irak. Padahal kok Mesir, Mas. Kandhani Imam Ahmad, aku dipeni ketemu Rasulullah ngekeki bisyara dekne ngene-ngene. Imam Ahmad suwun nang epok. Lha kan bukti Imam Kanjeng Nabi yo bener Imam Syafi'i. Lha cara Imam Syafi'i kurang penggawean, wong kene saleh-saleh tenan dipanjara wong dolim. Akali wae cara kira-kira ngono cara. Jadi Imam Ahmad wong demi hak penjara ra Allah. Maling sing provokasi, aku maling wadi kok kowe ra wadi. Imam Ahmad lam azal ataraham jare. Ala hadal lis. Aku anggere donga ku cek eling maling. Kok ngarep pas debat dhewe kok ngarep maling. Sopo nang ndek jagone men aku. Aku demi dunya biasa digebuki te apa-apa. Kok sampean demi hak ora wae. Mantap lah nasihate maling. Jadi walhasil mau cerita, ben sampean yo rada introspeksi. Ono ya. Jelas Imam Syafi'i sampean dikomplain ya. Cara dekne iku kena apa wong fasik, menusa kok tetep dituruni Quran, ben ono beda. Ya iku khase kewan iku ora ono perintah, ora ono larangan. Khase manusa ono perintah, ono larangan. Ya dadi khase wedhus ra nggawa jalan. Nah manusa khase wedhus ora paham. Awak tasbih aja ndok kono. Kakean sing kembar ngono apa? Wis ngono wae ya, clear ya, soal milih maknan wahidan ben. La ora. Angkuntum li ajli angkuntum krana ara ento ana sira kabeh kaum maniku kaum musyrifina kang israf kabeh. Musyrikina tegese musyrik kabeh la ora kok dadi
nadribu angkumut dzikra. Maknanya tetap ya unzilu alaikum adzikra utawa unzilu alaikum adzikra. Wa kam arsalna. Lah teori iki cara aku bener, bukti bener terusan ayat kan wa kam arsalna minabin fil awalin terus wa mayati minabin ila kanu bi yastaziun buk. Cara kula nyen bener niki kok. Buktine terusan ayat dhisik ya biasa mat ana kaum-kaum sing gorohno wa semono ya tetep ngirim rasul. Berarti kan pas apa? Fakta mereka pendusta ora dadekno aku terus gak ngirim rasul. Ya mulane anut mainstream lha kowe ora usah diutek sing aneh-aneh. Kowe wis aneh. Angel temen nerangno kowe. Ya ora usah ditambahi diutek sing aneh-aneh. Niku wis aneh. Aku yo sering mesti diparani kiai sing lagi seneng-seneng belajar tafsir. Sudah omongi wa fi ba'dita sekolah. Wis to aku kiai wis suwi ora usah mbok terangno keselen aku wis milih salah sitok sing men. Kula kan sering ketemu mufasir sak Indonesia. Yo sering do cocokan. Tapi akhirnya do ikrar, tapi penting ku keramat terus. Jenengan ku keramat sing ngaji akeh. Awak dhewe iki wis sinau ora keramat. Keramat ora iso dipelajari. Daftarane wali sik engko keramat ta meneh. Ngasih sene suwi ora roh aku ngomong. Zaman akhir kan kita peminate wali kan yo turun drastis ya. Mesti ini penerimaannya luwih gampang saiki mergo enteng dia, ora seneng dhuwit, ora seneng wedok cara kowe. Rasa gedhe-gedhe. Enteng dia. Apa tuh? Apa ora usah syarat ahli lho, wali kok ora usah syarat tuh. Yo ahli. Ahli lho, meneh misale wali terus ora dhuwit nyemokel dhuwit sing sak iku pokoke tah itu. Iku wali wae ora pas apa? Ora pantes. Ya bukti teori yang pertama tadi benar ya terus ayatnya dan wakam kan pirang-pirang kan. Dan dulu itu juga sering ada nabi padahal kaumnya yastahziun. Iku yo ora dadekno aku terus mencabut gak ngirim rasul. Ya padha umatem umatem saya Abu Jahal CS tetep tak kirimi zikir. Yo kita pas yo. Yo clear yo. Ora usah muni wa fi badi apa? Apa sih? Mosake maksudnya nak bab-bab ngene iki melok tunggu. Kula nggih maca tafsir nggih kadang ngerti lah. Imam Razi ngendikan ngene, nak Imam Tobari ngene terus wis ngendikan dekne dhewe cerita kala ba'dhum ra barbar. Dari Bamun ngene agak jelek Bamun nak cerita. Bamun kadang yo metu kasif. Kala ba'dhum mak cara tafsir lah, nak selanang tenan yo adepi pangeran maksudnya iku. Maksudnya iku kowe sok ben ketemu pangeran wis di pendapat dhewe ra sampean kala. Wong sing mulang kowe kok cerita kala ba'dhum maksudnya. Lah aku wis di briefing ngono Mas, pancen aku dianggap santri tenan. Makome wis dianggap mustakil ya, wis dianggap oleh ngono. Lah kowe iku sing mulang kowe kok amen cerita kala ba'dhum. Lah iya maksudnya cara pangeran misale kala ba'dhum. Wong aku takok kowe amen malah cerita kala ba'dhum kan ribet. Jadi sebenarnya ketemu pangeran muni kultu kok marem. Cara kula Gusti ngono. Tapi nek aku isih goblok muni cara kula. Yo lucu lah Mas, misalnya ning ngarepe pangeran terus mata kulu fi hadil ayat. Qala ba'dhum makila wong aku takok kowe kok. Malah men. Aku ben ro pendapatmu men. Lah cara ya iku khilaf ora ono. Mulane koyo aku ya cara aku ketemu Imam Suyuti wong cara aku sing menangi zaman saiki ku aku kok mbok takoni Imam Suyuti iki. Mulane dikandani iki Arab ya ora gelem, sing ning Jawa iku aku kok dikandani. Ya cara Bamun kan ngono. Zaman kan gak seneng acara welimah sawah langgar dibantah, tapi riyen Nabi niku wong nabi-nabi kowe ra nabi. Wis masyhur kowe. Wong nabi kowe gak nabi. Terus maca kitab Nabil Muhtarin Mas, nek ana wali sing tirakat ya gak mangan ngene. Iku wali kowe ra wali, ra mangan malah mau kurut tok. Wis kuru ra wali apa? Ya nek aku ya mangan wae, sementing sregep. Lah tapi iki kitabe ngene, Mbah, iku kitabe wali wong kowe gak wali. Wamun kowe tak biru ditakwil ya berkata. Kula nate Mas, pas sinau tafsir tenanan mbek Yai Jawi. Ya mulang tafsir yo anut tafsir, besok ben ngarepe pangeran yo kowe kudu wani dhewe ngadepi. Maksudnya kowe sing tanggung Jawa. Wong iki masalah ning Jawa iku kowe yo. Ya piye misale kok mulang ngene iki?
Misalnya aku milih jalur, mulangu sing sopan, gak usah guyon ngene-ngene. Rai-rai bingung ngene gitu. Dijak ra guyon, dadine turu tak jamin. Yo nak nangis apik, lah nak turu. Iku ra donan yakinan iku. Ora takminan yo pancen mujarroban apa? Terus aku yo tahu Mas jajal khusyuk anteng. Mesti dadi nek cara bapaknya. Kowe nak wibawa khusyuk, ya pancen umat iku wedi, tapi rawani utang, rawani njaluk. Nganti kiai nganti ditakoki wong mergo ceria. Lah saiki berarti kiai kok terlalu khusyuk, terlalu anteng, ndadekno wong liya takok ya rawani njaluk tolong. Rawan. Sakinah entuk tapi menutup semua pintu. Tapi nek rada uraan ngene selain bakat. Bakat wis karuan. Wong kan wanita kok. Ketemu ning montong ning pasar, Gus cara kowe piye Gus ngene Gus? Tugas banser tapi lali dhuwur Gus sampe. Wis cerita dekne yo. Mergo banter iya Mas. Jawab Gus yo ora wajib dhuwur. Kitope apa yo kanggo banser barang. Terus biasanya rada iso ngaji tapi ki hajat Gus dadi dijamak. Mergo sibuk jamak-jamak. Lah tapi barokah mulane Imam Bukhari ini ceritanya. Imam Bukhari ku rapati cocok ning bab ngene iku mbek Imam Malik rapati cocok. Imam Malik ku saking khusyuke, nek ana wong takok iku ana wong sowan, iku jariyahe kon metu. Cara saiki cah dalem lah. Jenengan badhe napa? Nak muni lil hadis Imam Malik maka anak jenengan temu mriki mawon teng teras. Imam Malik ku wadus terus tabakhur cerita Arab lagi. Kowe ora usah sok-sokan tabakhur Jawa tabakhur barang. Dianggap mek sugihan malah ribet. Iya Mas nak kaya Habib tabakhur wong darani Bukhara misale ki Jawa uripe ngisor. Lah ya ning ngisor wit gedhe nganggo tabakhur. Takokno tanggane. Dianggap apa nih? Mas sugihan. Mulane ora usah tabakhur. Ning giles ngono mesti dianggap apa? Wah, dukun anyaran. Jadi nak takoki tabakhur sunat ya sunat kanggo sing pantes. Nah, ini pedalaman desa kowe tabakhur. Lah iku metu. Alhasil terus lebih oleh wong takok ya, wong takok. Saking senenge ning ilmu. Tapi Imam Bukhari cerita babul futya fit thariq. Bab fatwa ning dalan. Kok Kanjeng Nabi miyos Mas numpak unta. Goncekno Fadl bin Abbas. Ana imra'atun min khosam cah wedok ayu, ceritane lah ya ayu. Wong sampe Fadl delok terus kok ayu. Sing cah wedok yo delok Fadl mergo ganteng sing goncekno Nabi. Walhasil terus dicekel ya. Khitamu Rasulillah iku nak apa iku kendaline dicekel. Ya takok. Ya Rasulullah jenengan haji mergo dek niku iri apik to. Wong ribuan kok gak ono bapake. Kanjeng Nabi haji itu daerah 114.000. Nangis cah wedok. Ya Rasulullah inna faridatahu ala ibadi adrokat abi syekhon kabiron la statiu ayastamsika ala rokhila fi riwayatin la ayasbuta ala rokhila. Aku apal ya wong kiai. Sayang, cara Jawa ngono sayang ya Rasulullah pas wayahe jenengan kaji bapak kula ora iso derek. Sakniki bapak kula niku pun lumpuh. Afa akhujju anhu. Napa kula saged ngaji badal. Nabi jawab ya Ara'aiti law kana ala abiki dinun faqadaiti ana fa'ahu qalat na'am. Terus fakadzalika alhaq. Nabi terus ngendikan nak bapak am diutang terus sing nyaur kuwe cukup ta ora? Nggih cukup ya Rasulullah sing penting kesaur. Ya saiki fadin wa ahaqqu bil qada. Ya cara Imam Bukhari, lha iku ya Nabi timbang takoki ning dalan. Ya ora kon son, ngono kok repot ta maksudnya kan. Lah aku iku ning bab iku setuju pendapat Imam Bukhari. Kula sering teng pasar Mbak Hasan sering para ibu-ibu. Gus anak kula niku khat terus Gus ora tau mampet iku piye Gus terus. Biar lah di Wong belah-belah lho, Mas. Wong belah-belah. Akhir malah aku sering tak waca. Lah biasane dhisik pas normal khete pirang dina 7 dina terus tiap bulan. Fatahayadi kama takhidun nisa. Lah mesok ngene terus misale ngenten iki sowan. Nggo gula. Kan yo ribet to.
Lah iya maksudnya kiai yo ono sing uraran, tapi jarak ben mempermudah umat iku takok. Dadi kejogeman gedeng kiai sing uraran iso luwe wali dibangke sing khusuk. Mergo kaya khusuk jebule jaga citra. Jaim terus lagi jaga imet. Dadi nyatane nabi wis ditakoki ning dalan wis ora nyalahno. Maksudnya nduk takok kok ning yo ora yo langsung dijawab. Mulane Imam Bukhari ngebabne babul futya fitorik. Ora dibabno ning bab haji tapi. Mulane hadis Bukhari akeh mukarrar mergo iku ning bab ilmu dilebokno babul futya fitorik. Bab fatwa ning dalan. Lah engko ning bab haji dibaleni neh ning bab haji niyabah. Nah, mulane terus kitab Bukhari akhirnya mukarrar mergo ning bab ilmu dianggap urusan fatwa fitorik, ning bab haji dianggap niyabah anil makdub ya ning niyabah sing. Lah wong sing ra paham nyalano Bukhari jare hadise mukarrar. Goblok kecangkeman. Ya goblok. Kecangkeman. Mulane kadang-kadang aku ya seneng mulang Bukhari. Mulane aku wis kapan-kapan temen Bukhari. Aku wis matur pangeran. Aku kapan-kapan mulang Bukhari. Wedi nak diulang sing mulang nak ra pas malah. Bukhari itu semuanya sahih, sayangnya sering mukarrar. Mukarrar buahmu. Cok goblok. Kene sing nekuni kan risi ya. Risi. Oke ora risi balik kok tenang ae. Cara antar wong alim Mas kan terganggu. Imam Bukhari dikomentari kan. Mukarrar iku beda bab. Tadi di bab ilmu Imam Bukhari kepengen lah wong alim ku ya ora usah jaga imet terus ning dalan. Aku ping pira? Aku tahu ditakoki wong mulai Pandangan sampai Semarang untuk 26 pertanyaan. Kan kula tiap bulan kan ning Jogja kan sering ngebis. Gara-gara wong iku pentak kok delalah ketemu ning dalan. Beneran Gus ta? Lho go pertama semene beneran bar. Wonge dosen pisan, Mas. Takok pertama beneran Gus. Bar Gus. Tak pikir mau telu tak papat. 26. Ya tak jawab kabeh aku kiai ya. Wis al ilmu fis sudur wis apa? Cara ilmune fis sudur tuntas ya. Pas iku rame-ramene iku Mas haji sing wis mepet terus do pindah apa nganggo pakaian ihram ning bandara. Mergo wektune sapa? Mepet. Mergo nak ning dhuwure ya lam-lam, ono sing maca ya lam-lam iku ribet Mas. Nak saline teng dhuwur kan pesawate sing goyah. Wah, kok ini gimana Gus? Masa umroh sudah, masa haji di Solo, di Surabaya ini fenomenal. Kowe ngajak adu ilmu pe takon, anak takon tak terang api-api, anak debat kowe ngalim kaya aku dadi imbang ngono. Takok Gus takok. Takok rasa kecangkeman aku. Sing tuhu sing apik aku ngene ngono. Takok bantah. Takok. Tak terangno miko, tak terangno. Bahwa jihad itu dari kata jahada yujahidu mujahadatan. Kalau masdar mujarrodnya jahida dan baca jahada jadi jahdan wa jihadan, itu maknanya serius menekuni sesuatu. Jadi tidak harus bentuknya perang. Tapi Islam juga jangan anti perang, karena andaikan Islam itu tidak punya konsep perang, itu juga kita bingung saat kita dijajah Belanda. Jadi sesuatu itu pasti akan ada momennya, ada pembenarnya. Disebut kalau dalam fikih muqtadul hal. Saya masih ingat beberapa cerita lesan. Dulu perang itu harusnya 7 November. Bung Tomo datang ke Mbah Hashim. Tapi kata Mbah Hashim jangan kata. Kiai bagian nyeblokno pesawat urung teko. Walhasil nunggu Ki Abbas dari Buntet Pak Kapolres itu doanya spesial untuk menjatuhkan apa? Pesawat. Saya kebetulan banyak kenal sama cucu-cucu Ki Abbas Buntet. Tanggal 10 datang terus perang dimulai. Dan itu menjadi perang sejarah karena jenderal dari Belanda ya, dari Inggris ya. Itu sampai meninggal. Jadi siapa Malabi ya? Jadi intinya Anda jangan berpikir bahwa negara ini didirikan hanya oleh umarok. Bahkan sebelum ada negara, yang sudah ada itu ulama. Dulu para wali songo sampai para kiai era kemerdekaan itu sudah membentuk satu komunitas. Di situ ada ketua pondok, ada bendahara, ada macam-macam. Sehingga kiailah yang bisa menggerakkan publik untuk melawan Belanda. Karena kiai ini juga yang memegang otoritas publik.
Ketika seorang Basim Asy'ari memfatwakan jihad itu fardhu ain, maka semua orang berpikir harus jihad melawan kehadiran Belanda atau penjajah mana saja. Tapi itu satu sisi ya. Di sisi yang lain, bahasa Arab itu ada sisi uniknya. Kalau menamai penjajah itu musta'marin atau al-isti'mar. Isti'mar itu meramaikan dunia. Karena memang bangsa kita dulu itu ya aneh. Tapi nak sampean kerasani teman-teman ya kualat itu babai jenengan. Kita ini dulu memang ya agak aneh. Belanda itu sudah penjajah, tapi sama buyut-buyut kita dipanggil Doro. Bisa kamu bayangkan kiai saat itu untuk mengingatkan masyarakat pentingnya melawan Belanda. Wong manggil Belanda saja Doro tuan. Terus kemudian kita berfatwa melawan Doronya. Jadi benahi ilmunya saja wis sak penggawean kira-kira. Jadi ngelola orang bodoh itu ya kangelan. Enggak dikelola itu bangsa kita, dikelola itu ya rodok gedok banget. Wong ngundang penjajah kenapa? Doro. Jadi itu PR besar. Tapi kiai itu punya seni untuk memberi penjelasan. Makanya di antara kelebihan ulama itu pasti warasatul anbiya itu di fatonah ada unsur kecerdasan. Cerdas itu seni mengelola pikiran manusia, itu namanya cerdas. Makanya saya berkali-kali kalau ngaji, harusnya orang itu semuanya itu pengagum ilmu, jangan pengagum fakta, tapi pengagum ilmu. Ya saya berkali-kali mencontohkan, kalau Anda suami yang miskin, nggak punya uang, terus pulang dimarahin istri karena nggak punya uang atau kerja tidak sukses, harusnya kamu bangga. Anda juga kan yang berteori kalau suami nggak becus itu pasti dimarahin. Nah, ketika menjadi fakta harusnya Anda syukur bahwa ilmu Anda itu benar. Jadi pas istri marah, wah, alhamdulillah ternyata teori saya ini benar. Ini lucu kan, teori Anda mengatakan demikian, tapi pas menjadi fakta Anda tidak siap. Nah, begitu juga menyangkut penjajah. Belanda itu sudah maju, Eropa sudah maju. Di mana-mana terbelakang itu menjadi objek penjajahan. Di mana-mana yang terpelajar itu posisi menjajah. Sehingga ulama berpikir bahwa awal dari kemerdekaan adalah mengertikan yang tidak ngerti. Karena teori penjajahan pasti gitu, yang tahu menjajah yang tidak tahu, yang sudah modern menjajah yang belum modern dan seterusnya. Makanya awwalu hadzal din itu al-ilmu. Makanya nomor satu itu ilmu, pengetahuan. Di sini pentingnya sampai Islam mewajibkan thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin. Karena tadi bisa kamu bayangkan 350 tahun dijajah Belanda, kita manggil mereka itu Doro atau tuan. Kayak apa? Susahnya menggerakkan masyarakat yang cara pandang masih demikian. Lah kiai-kiai pada berontak dibikinkan masjid di alun-alun, diberi otoritas beragama sehingga dikira Belanda ini baik. Padahal ini dulu ya niatnya menina bubukkan biar tidak ada pemberontakan. Walhasil singkat cerita, kiai-kiai yang sudah di Mekah termasuk Mbah Hashim, beliau ketemu Muhammad Iqbal, ketemu beberapa ulama dunia, tahu bahayanya musta'marin tadi. Terus akhirnya kiai-kiai kumpul-kumpul fatwa resolusi nopo? Jadi ini mukaddimah sebagai pembenaran, sebagai setuju saya sama Kiai Haji Ulil Albab bahwa nomor satu itu jihad. Tapi jihad tadi pemaknanya harus utuh. Kalau kondisi perang ya perang, kalau kondisi stabil ya jihad untuk memajukan apa? Indonesia. Dan itu saya ulang lagi dimulai dari ilmu. Sebelum saya ngaji Minhajul Thalibin saya cerita ilmu itu apa? Ilmu itu sederhana, sesuatu yang mudah. Karena ilmu itu fitratallahi allati fataran nasa apa? Misalnya begini, saya orang miskin, nggak punya apa-apa. Sudah nggak punya apa-apa, nggak punya jabatan, terus keluarga yang nggak pati loyal, mungkin istri ada ngidolakan kita, bahkan anak kita sendiri juga nggak ngidolakan kita. Itu kan sial-sialnya orang, anak kita aja nggak pernah ngidolakan kita. Tapi untuk bahagia itu sebenarnya sederhana. Sederhananya begini, orang pinter itu ingin mempertahankan kehidupannya, pinter sampai berobat habis banyak ke Belanda, ke Jepang supaya mempertahankan nyawanya. Si miskin ini kalau dia setiap makan, ya Allah, saya dengan makan ini mempertahankan nyawa saya. Sehingga makan itu satu kajian ilmiah bahwa ini luar biasa. Bahwa orang punya Alphard,
punya uang 1 miliar, itu tidak mempertahankan sesuatu yang pokok, yaitu nyawa. Orang tidak punya Alphard itu hidup, nggak punya uang 1 miliar hidup. Tapi kalau nggak punya nasi 1 piring, nggak punya air 1 gelas bisa mati. Artinya apa? Orang miskin itu yusyarikul aghniya, sama dengan orang-orang kaya dalam hal kepemilikan hal-hal yang pokok. Tapi kadang-kadang orang miskin itu ya nyon sewu agak belagu, sudah miskin ingin punya Alphard, sudah miskin ingin punya uang, ya dia tersiksa. Harusnya cara berpikir nggak punya Alphard tuh masih hidup, nggak punya uang 1 miliar masih hidup. Yang punya Alphard hidupnya juga pakai nasi 1 piring, yang punya uang 1 miliar juga pakai nasi. Ya kalau itu kan sama, saya punya. Kalau gitu kan bisa miskin rasa kaya. Itu memang harus dilatih. Nah, kalau orang kaya kan rumahnya banyak di mana-mana. Memangnya kalau rumahnya banyak di mana-mana terus tidur di sini 1 jam, di rumah itu 1 jam, malah nggak bisa tidur kan? Tetap aja yang dipakai 1 kamar. Itu gunanya apa punya rumah banyak? Setidaknya zaman miskin itu dia berpikir gunanya apa punya rumah banyak untuk dipakai ya hanya 1. Meskipun suatu saat kalau dia kaya juga berpikirnya agak rubah. Ya penting punya rumah banyak biar kemana-mana punya rumah, nggak apa-apa. Tapi sementara masih miskin jangan berpikir seperti itu. Nah, yang menjadi miskin kacau kan sudah miskin berpikirnya gaya orang kaya. Itu kecelakaan. Nah, itu ilmu, maksud saya itu ilmu. Sehingga dulu Nabi ngajari orang miskin itu sederhana. Ketemu orang miskin sama Nabi diajarkan. Nabi diantara ajarannya begini. Ada seseorang man asbaha, orang yang setiap harinya mu'afan fi jasadi, dia sehat, aminan fi sirbi, negara dalam keadaan aman, tidak dalam ancaman, indahu qutu yaumi, dia hari itu punya makan, faka'an nama khizat lahu dunya bihadafiriha, berarti dia sudah punya dunia dan seisinya. Karena polanya sama. Buat Presiden Amerika itu yang untuk mempertahankan nyawanya ya makan pokok dan minuman pokok, bukan jabatannya sebagai presiden atau punya uang triliunan. Orang paling kaya di Indonesia juga gitu, untuk mempertahankan hidupnya juga dengan makanan pokok. Dan itu orang miskin pun. Nah, kehidupan paling top itu apa? Ya kehidupan yang mempertahankan nyawa itu yang paling top, lainnya itu enggak. Karena mempertahankan nyawa ini super penting. Dan orang miskin bisa. Nah, saya berharap ilmu seperti inilah menjadikan dulu itu kuat ketika melawan Belanda. Kenapa kuat? Karena mereka gampang syukur. Barokahnya gampang syukur itu selesai dengan dirinya sendiri. Kalau bahasa intelektualnya itu, orang kalau sudah selesai dengan dirinya sendiri bisa berpikir memanfaati pada orang. Dulu orang-orang miskin ketika era sahabat, termasuk era para ulama yang mendidik para umatnya, itu selesai dengan dirinya sendiri. Nah sekarang banyak orang miskin juga termasuk orang kaya, bahkan belum selesai dengan dirinya. Wah itu angel, ngajak jihad angel, karena dengan dirinya saja belum selesai. Maka masyhur itu kan ketika perang Tabuk ada orang datang, kira-kira kalau Indonesia pakai beras 4 kilo, ya Rasulullah yang 2 kilo tak kasihkan keluarga kami supaya bisa makan, yang 2 kilo tak kasihkan jenengan untuk biaya perang. Perang Tabuk itu perang tersulit, disebut perang Dhatil Usra. Sekarang hitung saja, ini coba dihitung, mungkin yang bagian kasir tahu. Kalau 2 kilo kali 3.000, umat Islam pas itu sekitar hampir 3.000. Itu sudah 6.000 kilo. 6.000 kilo itu artinya apa? Orang miskin ketika perang membiayai dirinya sendiri, itu satu. Kedua, dengan mental memberi, orang ini tidak tamak. Barokahnya tidak tamak, tidak nyalahkan yang kaya. Efek dari itu apa ketika perang Tabuk? Sumbangan dari Sayyidina Utsman yang jumlahnya besar sekali, yaitu diantaranya 1.000 dinar. 1 dinar kira-kira 4,25 gram, berarti sekitar 4.000 gram. Itu bisa diberikan alat perang. Sumbangan dari Abu Bakar juga bisa dipakai beli kuda untuk perang. Nah bayangkan kalau kebutuhan orang miskin ini untuk makan itu nggak mau urun. Wah saya miskin, nggak perlu urun, saya miskin dipakai alasan terus. Maka jumlah 3.000 ini akan mengurangi anggaran untuk belanja peralatan perang, karena untuk konsumsi orang miskin. Jadi itu kadang mangane tanduk itu kan repot. Wes miskin mangane tanduk, nak antri mo kan ribet. Artinya apa? Perang ini tidak fokus karena ngurusi konsumsi untuk orang-orang miskin. Nah, dulu zaman Nabi orang miskin pun semuanya heroik. Mereka dibantu gak mau, ininya bantu. Sampai dicibir sama orang munafik. Apa gunanya sedekah 2 kilo? Wong perang ini perang besar antar negara. Pas itu mau perang melawan Romawi.
Sampai orang munafik bilang alladzina almizuna almuttawiina minal mu'minina fis sadaqati walladzina la yajiduna illa juhdahum faskharuna minhu. Orang-orang munafik digambarkan Allah orang-orang yang mencibir sedekah kecil. Untuk perang besar kok sedekahnya hanya 2 kilo. Tapi yang mahal bukan 2 kilonya. Kalau ada 1 juta orang miskin menyumbang negara 20.000, itu artinya apa? Kita punya rakyat yang inginnya hubungannya dengan negara memberi. Tapi coba kalau kita 2 juta rakyat yang inginnya dari negara mendapat, pegawainya demo ya. Ya ini ajarannya Nabi yang luar biasa. Dulu Nabi itu bisa mendidik orang miskin pun bermental memberi. Nah barokahnya bermental mandiri ini mereka selesai dengan dirinya sendiri. Coba kalau mereka tidak bawa makanan sendiri ketika perang, mungkin kuda yang untuk perang, terus mereka berpikir, "Go ini saja disembelih supaya kita bisa makan." Ribet kan? Ngapain beli senjata yang mutakhir, makan saja nggak bisa. Tapi barokahnya mereka urun sendiri. Mereka selesai dengan dirinya sendiri. Ini hebatnya didikannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dulu Mbah Hashim dan kawan-kawan itu berhasil mendidik seperti itu. Santri yang miskin-miskin itu kalau ngaturi kiai duwene telo itu kayak no telo. Duwene wi itu kayak no wi. Sehingga kiai sing wis mapan-mapan, misalnya kados kula wonten kan mun setengah mapan. Ya akhirnya yo iso mangan wi. Jebule wi ku yo enak. Santri yo seneng mergo kiai ini seneng pancen wis suwi mangan pizza misalnya. Ya tapi nek sing melarat terus aku melarat kiai tak kei wi mosok doyan. Wis melarat medhit di alasan kan ribet kan. Ini yang perlu dihilangkan. Medhit kok berargumentasi. Tapi yang mahal itu bukan wi-nya, mental memberi. Orang itu kalau mentalnya memberi itu berarti selesai dengan dirinya. Tapi kalau tidak bermental memberi pasti tamak. Dan tamak itu mesti menghakimi orang lain. Maka dalam kitab hikam diterangkan penyakit terberat itu tamak. Kenapa? Karena orang pikir itu tidak ada kata-kata kitab hikam, bukan kata saya. Yang ada itu tamak. Misalnya gini, saya kenal PLT Bupati Kudus. Tidak pernah saya bilang beliau kikir. Tapi sekali saya pernah mengajukan proposal tidak kesampaian. Wah, beliau medit. Jadi saya menvonis medit itu sebetulnya ya karena punya keinginan tidak kesampaian. Coba kalau tidak, gue medit orang serap penting. Misalnya anak-anak muda sama orang-orang cantik di Jakarta, pernah nggak kamu bilang itu sombong enggak kan? Setelah kamu bilang, "Mbak aku ingin kenalan mbak sampean," terus dia agak mau, baru kamu bilang sombong karena keinginan kamu enggak. Nah, bayangkan kalau orang bermental tomak kayak apa bangsa ini. Nah, sahabat itu dididik oleh Nabi, tomak itu selesai karena keinginan mereka memberi. Sehingga Indonesia bisa merdeka begini itu barokahnya didikan ulama. Semuanya ingin memberi. Dulu belum ada negara, tentara-tentara kemerdekaan kalau di kampung-kampung itu ya dibiayai donatur-donatur. Termasuk bahasa saya, bu saya dulu. Itu berapa ton aja beras untuk pasukan Hizbullah, pasukan TNI. Di Aceh ada Daud berih, ada yang baca berweh. Jadi baca aja kayak kira asap ada yang berih, ada berweh, saya juga gak tahu. Orang Aceh kalau baca berih, nyumbang berapa emas untuk kemerdekaan Indonesia. Yang Kesultanan Jogja Legowo. Jogja tidak lagi negara tapi diberikan bagian dari Indonesia dan seterusnya. Nah, jadi semua ini barokahnya didikan Rasulullah SAW yang diteruskan para ulamanya bahwa nomor 1 didik masyarakat itu bermental memberi. Dengan bermental memberi apapun kecilnya ini selesai dengan dirinya sendiri. Itu kalau sampean nggak punya mental memberi nanti pulang dari Pemda, acara di kabupaten berkata ini tok ribet itu. Awas itu, bar ngaji langsung lali berarti sampai. Sudah kalau nggak urun ini sudah luar biasa, nggak urun untuk berkat itu sudah luar biasa. Jadi itu yang makanya Nabi itu Quran dimulai wa mimma razaqnahum apa? Yunfikun. Quran mengajarkan bermental memberi, yunfikun. Nabi berkali-kali ngulang al yadul ulya khairum al yadis sufla. Dan memberi itu tidak harus nunggu kaya. Gambarannya Quran tentang orang baik itu gimana? Alladzina yunfikuna fis sarra wadorro, bukan fisarro saja, ketika wadorro juga. Saya pernah guyon sama orang kaya di Jakarta, dia uangnya miliaran, mungkin malah triliunan. Guyon sama saya, Gus saya ini sudah sekian bangun masjid di mana-mana, saya ini berarti hebat. Enggak kata saya, enggak ada masjid agama tetap jalan kata, karena di kampung-kampung sudah banyak masjid kata, masih keren tukang becak kata. Kok bisa Gus?
Sama nyumbang masjid 1 miliar, itu masjid apa kata saya? Ya masjid-masjid besar. Nah itu paling dipakai kubah atau menara atau apalah yang tidak mendesak. Tapi kalau orang miskin, ngutangi orang miskin itu kalau nggak utang hari itu nggak makan. Kan nggak mungkin tukang becak ke utang ada bank atau orang kaya raya kan kenal saja ndak. Mesti orang miskin utangnya sama orang miskin. Saya kalau orang kaya utang Habibidin mesti mau beli Innova. Karena level orang elit, jadi utangnya itu beli Innova, aksesoris Innova, seri terbaru. Tapi kalau orang miskin sama orang miskin, utangnya itu beras untuk nyawa. Artinya apa? Kalau saya diutangi Habibidin untuk beli Innova, itu ganjarannya itu sekunder. Tapi kalau sesama orang miskin itu ganjarannya primer. Keren mana? Hutang-hutangannya orang miskin sama orang kaya. Satu menyelamatkan nyawa, satu menyelamatkan citra. Dia baru sadar, ternyata orang miskin lebih hebat ketimbang saya, lebih hebat, tapi tidak usah ditiru kata saya. Cuma dia menjadi tidak sombong sekian miliar yang disumbangkan ke masjid karena dia menjadi tahu ternyata itu tidak banget. Nah kecuali masjid-masjid yang kamu nyumbang memang masjid perintis di daerah-daerah yang belum ada masjid. Kalau masjid-masjid besar itu kan kadang kebutuhannya sudah selera bukan pokok. Nah saya ini cerita ya jadi supaya orang tahu lah. Zaman Nabi itu orang sudah selesai semua dengan dirinya sendiri. Jadi maksud saya Islam nggak apa-apa tanpa masjid itu masjid yang sudah sifatnya selera. Indonesia kan masjid sudah sifatnya selera semua. Yang dikatakan masjid pokok kan yang dipakai sholat bisa, dipakai alat sesuci bisa. Tapi kalau sudah selera ya pondasinya harus begini, lampunya harus dari kristal, terus kubahnya itu sudah selera. Nah rata-rata sumbangan yang miliatan itu kan sudah ke selera. Sementara orang miskin utang-utangan sama orang miskin untuk menyelamatkan apa coba? Nyawa. Artinya para orang miskin jangan kecil hati, wah saya sedekah hanya 2 kilo, tapi 2 kilo nyawa. Dan itu pahalanya luar. Nah ini ilmu asal. Nah kiai itu berhasil seperti itu sehingga orang-orang miskin dulu tuh rumah tentara itu yang nganggo nganggo telo, bahkan ada yang pakai apa itu Pak Hartopo itu pisang itu, arasnya pisang itu, gerombolnya pisang sudah dipakai saja Pak tentara. Tentara di mana-mana bisa makan. Coba kalau yang ngamal, yang kaya itu tidak cukup. Tapi barokahnya yang miskin juga ikut ngamal itu cukup. Karena yang miskin itu mayoritas. Jadi didukung kaum miskin itu pasti menang lah kan kira-kira gitu. Karena di mana-mana orang miskin itu banyak. Menemukan orang kaya itu nyari data. Kalau menemukan orang miskin seketemunya pasti ketemu. Dan orang miskin ini dididik ulama untuk berkontribusi. Sehingga banyak tentara ketika dicari Belanda pura-pura jadi petani. Ini juga yang menyelamatkan orang miskin. Nah, ulama dulu itu orang paling sukses mensuasanakan seperti itu. Nah, itu yang diceritakan di perang Tabuk, nimpa di maka tayazi hukulu bufari kimin. Jadi perang Tabuk itu perang di antara yang paling diceritakan Allah berkali-kali apa? Ya Rasulullah tadi malam saya memburu dan ini dapat 2 sok ya kira-kira berapa kilo? Yang separuh untuk keluarga kami, yang separuh saya sumbangkan ke jenengan. Lu coba perang antar negara hanya menyumbang 2 kilo beras, bayangkan. Tapi nilainya bukan 2 kilo. Kalau 2 juta rakyat Indonesia nyumbang 2 beras, artinya hubungannya dengan negara hubungan ingin memberi. Dan barokahnya hubungan ingin memberi. Ora pati kecangkeman tomak, ora pati kakean menuntut. Ini yang mahal itu yang gak ternilai itu. Dan itu menjadi kekuatan yang luar biasa sehingga umat Islam bisa mengalahkan pasukan Romawi. Nah Indonesia dulu kira-kira seperti itu prakemer. Bismillahirrahmanirrahim. Wasani asyara assalam. Ya kita tahu secara i'rab kalau sani pakai i'rab isim mangkus, tapi untuk asyara tetap mabni nasab, mabni fathah maksudnya. Jadi semua ulama ngendikan adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara tetap berstatus mabni apa? Fathah. Sehingga di Quran inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Terus di surat Mudassir alaiha tis'ata asyar, padahal itu jadi mubtada muakhir. Berarti alaiha itu tetap ngatasin rokok tis'ata asyara utawi 19. Tetap bacanya bukan tis'atu asyarin tapi tis'ata asyara. Jadi kita tahu secara hukum nahwu adat mulai ahada asyara sampai tis'ata asyara itu mabni apa? Fathah. Cuma khusus sani asyar yang saninya ini berstatus mangkus karena ada yaknya itu. Wasani asyar assalam wa aqalluhu assalamu alaikum wal asoh jawazu salamun alaikum.
Qultu al-asoh al-mansus la yujzi'u. Jadi ulama itu ya lucu. Yang satu bilang al-asoh boleh salamun alaikum tanpa al. Tapi kata Imam Nawawi, al-asoh harus assalamualaikum. Sama-sama diklaim sebagai kaul paling apa? Asoh. Karena seperti kita tahu dalam bab fikih, perkhilafan ulama itu rahmat. Ya, saya ulang lagi, perkhilafan ulama itu rahmat. Contohnya ya ini, saya ulang lagi ya. Nomor 11 itu. Wasani asyar iku assalamu. Ya, terus di sini disebut wa aqalluhu iku assalamu alaikum, pakai al, assalamu alaikum. Wal asohu te kaul sing asoh iku jawazu salamun alaikum, olahe nglafatno mu salamun alaikum. Terus kultu dawe Imam Nawawi al asoh al mansus la yujzi'u wallahu a'lam. Jadi menurut Imam Rafi'i boleh salamun alaikum, tidak pakai apa? Al. Itu juga diklaim sebagai al-asoh. Tapi menurut Imam Nawawi yang al-asoh harus assalamu alaikum, tidak boleh salamun alaikum. Terus wallahu a'lam wa annahu la tajibun niyatul khuruji. Jadi ketika Anda salam tidak harus niat keluar dari apa? Salat. Dengan kamu salam berarti otomatis keluar dari apa? Salat. Nah ini menjadi problem menurut pemikiran banyak ulama, karena ketika masuk sholat harus niat masuk sholat. Karena ketika kita takbir kan bisa takbir demo, ya kan? Kan macam-macam kan? Makanya untuk membedakan itu kan niat. Memang ini kata ulama, bukan kata saya. Sekedar melafadzkan takbir ini kan demo ya takbir. Kamu kagum sesuatu juga takbir. Orang Indonesia itu kadang orang nggak sholat pun bilang subhanallah, memang sudah jadi bahasa nasional. Kalau kaget tuh bilang. Saya punya kenalan Cina itu kalau punya uang ya mohon alhamdulillah. Tak tanya kok bilang alhamdulillah. Orang-orang Islam tuh kalau seneng bilang alhamdulillah. Yang ribet itu kubu sebelah. Kalau orang NU mau layasol itu mana tanya, Gus itu doa orang makan. Kok bisa? Biasanya orang NU kalau makan aja keluar mau layasol, ribet. Aduh repot itu. Jadi kadang-kadang wiridan itu sudah jadi bahasa nasional. Jadi Cina orang nggak sholat tuh kalau punya uang ya bilang alhamdulillah. Kadang orang yang nggak sholat tanya, datang ke saya, insya Allah. Ya ribet, makanya ulama itu berdebat. Lafaz-lafaz seperti ini itu apakah wiridan, apa adat? Nah untuk membedakan adat dan yang lain, maka dibutuhkan niat. Makanya Allahu Akbar harus niat untuk masuk sholat. Nah normalnya salam juga harus niat keluar sholat, biar karena masuknya niat, ya keluarnya harus niat. Itu menurut sebagian ulama. Tapi sebagian yang lain, enggak lah, kalau selesai tidak perlu niat. Tapi tadi sebetulnya ada problem, jangan-jangan salam ini salam adat. Kebetulan ada temannya masuk terus bilang assalamualaikum, nanti temannya jawab waalaikumsalam. Itu ada kisah nyata. Ini memang naif betul ini. Ada orang alim sholat. Nah, ketika ada yang mau lewat itu kan dihadangi begini ya. Jadi dihadang gini ya, itu bidin. Yang lewat tuh karena saking nggak pernah yang jiwa tidak salaman. Kagetnya kan main itu. Ada orang sholat, ada orang mau lewat, kan kesunatannya dihadang begini. Sisi ini santai saja malah ngajak salam. Terus ribet ngadepi orang nggak tahu itu ribet. Ya tambah bingung kan, diriwati saja bingung, apalagi sekarang diajak salaman. Kan memang nggak sambung, kulturnya itu nggak sambung. Nah, itu kalau kami bilang assalamualaikum terus pikir kamu waalaikumsalam. Ya ribet, memang ngadepi orang tidak tahu itu ya ribet. Makanya ya agama ini, ngelola agama ini mau. Nah barokahnya ngaji fikih itu beginilah, saya sering cerita. Misalnya kita hafal fikih, takbir itu wajib, rukun. Tapi bentuk ngangkat tangan itu sunnah. Itu barokahnya Masya Allah. Andai kan kita menentukan kaifiyahnya, mungkin kita sok suci. Itu pernah ada peneliti cerita ke saya, Gus saya ini orang NU itu pusing. Kenapa? Takbirnya beda-beda. Itu takbir berkali-kali. Jadi orang was-was cobalah, bertobatlah itu. Jangan sampai jadi mazhab baru. Kalau yang was-was orang bodoh gak masalah. Coba kalau dia orang alim alama. Nanti muridnya juga niru. Oh ternyata takbir yang saya itu 3 kali itu. Oh ternyata takbir yang saya itu 7 kali. Itu kalau dia jadi imam. Kalau dia jadi makmum nyampe ini pinggir.
Sampai pinggirnya takut kan bulan baleni. Ada yang kayak orang nggak punya uang, Allahu Akbar tangannya diangkat separuh saja ndak. Itu kan, tapi itu ndak ngefek di Indonesia karena dari awal kiai-kiainya ngajarin ngangkat tangan itu nah caranya juga agak ditentukan, terserah kamu. Begitu juga mau sisihkan tangan itu juga sunat. Sehingga kalau ke Turki atau kemana-mana itu ada yang kayak orang baris, ya kan? Habis takbir ya sudah. Ada yang sendakap, sendakapnya beda-beda. Ada yang nutupi iga yang hilang katanya, sampai begini. Ada yang santai begini. Oh, semuanya nggak jelas. Sehingga itu kalau di militer ini ada Pak Dandim itu juga bingung ini nggak protap ini kan. Tapi kalau di fikih itu memang kalau sekali nggak diwajibkan terserah masing-masing. Ada yang kayak orang baris, ada yang sendakap begini katanya apa nutupi iganya yang hilang. Ada yang sambil rasa-rasa macam-macam. Tapi barokahnya ilmu fikih itu diputuskan memang dari awal tidak wajib. Yang wajib itu takbirnya. Maka duduk juga begitu. Meskipun kita sepakat duduk tahiyat ula namanya iftiros, duduk tahiyat akhir namanya tawarruk, itu harus kita vonis, kita hukumi sunnah. Cara seperti itu sunnah. Wa ayyuku udin ko ada sohat solatu seperti kemarin di Minhajul Thalibin. Dengan duduk gaya apa saja, sholatnya tetap. Jika kalau kita di Arab, misalnya pas haji, orang Arab itu memang ya agak kacau. Orang Indonesia itu kalau sholat duduk, itu kan memang benar-benar sakit. Sakit sudah agak mau mati itu benar-benar sholat baru duduk. Orang Arab itu enggak. Sholat duduk pakai kursi. Sof itu enggak ada orangnya, ada kosong. Itu jalan kaki, kursinya di bawah. Wong bawa kursi kuat kok sholat duduk. Kalau orang Jawa kan, saya juga iskal. Orangnya, kalau bawa kursi kuat pindah-pindah tapi kok sholatnya. Kalau orang Jawa gak kebayang. Kalau sholat duduk emang bener-bener sakit. Terus saya pernah ditanya lagi sama orang, Gus di Mekah itu kok banyak orang bawa HP, terus kalau ditelepon diangkat soli. Itu mazhab apa? Mazhab geblek. Tapi ini kan orang Arab. Kan seakan-akan terus mewakili internasional kan, karena pusat banyak tuh. Ditelepon digoleki teleponnya wong saya wakeh golek ini tok wis kangelan ya. Warang ketemu soli pateni. Nah, kita kan diajarin di GG Indonesia kalau itu membatalkan apa? Jadi ribet. Nah, barokahnya kitab-kitab seperti ini meskipun kita di Indonesia itu mengikuti panduan yang diarahkan atau yang dibagukan oleh ulama-ulama. Nah, Indonesia itu makanya berkah. Saya sering ketemu ulama Mekah itu kalau muji haji Indonesia luar biasa. Bukan sekedar sopannya. Memang cara hajinya itu nyari kaul yang disepakati itu sah. Karena memang dilatih KBIH, dilatih Kemenak, masih dilatih kiai setempat. Meskipun niatnya ya kadang tidak baik. Saya pernah tak tanya, kenapa kamu latihan haji sebegitu? Kalau sholat kok enggak? Sholat gak sah, gak apa-apa, Gus gak bayar, ini kaji. Oh, dia itu sholat bedino atau kursus biak kulon. Bareng apa kaji oleh takut terang, tak takut. Sholat kira tahu takut, nak kaji kok takut. Nak sholat rasa gak iman, Gus gak bayar, ini kaji itu. Cuma sebenarnya kayak kurang ajar kata saya. Jadi ya, ternyata sekarang terkuat. Kenapa orang-orang awam tuh kalau kaji kok semangat belajar? Semangatnya sama dengan sholat apa di bawah haji jauh sholat itu? Berpuluh-puluh tahun sholat itu dengan gaya yang nggak ada perkembangan. Tapi haji pisan langsung keren. Ternyata karena bayar ya. Apa perlu ditiru? Sholat harus bayar supaya ya itu alasannya itu. Haji rasa berat Gus, apa? Bayar Gus. Nak sholat rasa kok bayar wae maksudnya. Padahal kalau kita ngikuti as-sholat imaduddin, sholat dengan haji itu afdal mana? Afdal sholat, harusnya lebih serius belajar sholat ketimbang belajar haji. Tapi setahu saya nggak ada kan KBIS gitu. Kelompok bimbingan ibadah sholat. Jadi ini kritikan saya, semoga didengar ya. Cobalah. Padahal riyen Raden Asnawi di Karang pesolatan. Supaya orang tuh sholatnya benar, ya sholatnya benar. Ya jadi ngaji fikih seperti ini setidaknya Anda menjadi tidak mudah mengadili orang lain. Bahwa sholat itu yang takbir tok yang wajib.
Misalnya baca ya Fatihah tok, sehingga kalau ada imam lupa baca surat ya gak apa-apa, memang dari tidak wajib. Jadi pemilahan wajib dan tidak ini penting supaya tidak menghakimi pada yang lain. Jangan sampai perilaku kesolehan itu menjadi bentuk yang mengadili, nggak boleh. Itu Pak Kapolres. Kalau di ilmu fikih itu ada ulama penjaga ilmu itu ekstrim-ekstrim. Dulu ada sahabatnya Nabi namanya Jabir bin Abdullah. Ini ada di kitab Bukhari, di kitab Sholat. Ya maksudnya al ilmu tentang sholat. Itu semua yang di masjid itu sudah pakai jubah, kayak gamis. Kalau orang Indonesia mungkin ya pakai hem, pakai baju batik, pakai. Itu dia datang malah gamisnya dicopot, gamisnya dicopot, imamannya dicopot, terus tinggal pakai satu sarung. Terus dicancang di sini, akidan benatorofaihi ala atik. Gini, kayak cerita-cerita di perang pahlawan itu. Hanya dengan pakai sarung satu dikalungkan. Terus ada orang-orang tabiin bilang gini, unzuru ila ashabi Rasulillah, ini sahabatnya Nabi kok sholat dengan cara seperti itu, enggak islami banget, enggak keren banget lah. Terus kata Jabir bin Abdullah, saya sengaja melakukan ini supaya kamu tahu bahwa batas aurat yang dimaksud Nabi seperti ini. Shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi izarin wahid akidan baina tarafaihi ala atiki. Saya pernah melihat Nabi sholat seperti saya ini. Tapi barokahnya itu akhirnya diketahui kalau batas auratul rajul hanya mabena surah war rukbah. Andai kan tidak ada perilaku Jabir seperti ini, orang akan ngira bahwa syaratnya sholat itu harus pakai jubah, syaratnya sholat harus pakai hem. Akhirnya orang-orang yang kebetulan tidak pakai jubah, tidak pakai hem bingung. Misalnya dia katoan seperapat, pakai kaos, neng tengah hutan, rasa sholat, ngaku ranggo jubah, ribet kan? Artinya apa? Ilmu ini harus dijaga konstitusinya, barokahnya perilaku Jabir ini, orang tahu batas jadi yang lainnya itu mukamilah atau kesunatan. Nabi juga seperti itu. Semua sahabat itu tawaf itu musyatan, berjalan. Tapi Nabi sebagai tokoh dan pas itu sehat. Saya ulang lagi, pas itu sehat. Ini hampir semua ulama bilang pas itu Nabi sehat. Nabi malah naik unta. Itu kata Imam Nawawi dalam kitab Majmu', Nabi naik unta itu lebih afdol ketimbang yang jalan. Padahal trennya biqadrit tak. Karena apa kata Imam Nawawi? Itu menjadi konstitusi ilmu bahwa syarat sahnya tawaf tidak harus jalan. Andai kan Nabi saat itu kok ikut jalan, maka dikira di antara syarat sahnya tawaf harus jalan. Maka kita kebingungan ketika pakai kursi roda karena tidak punya rujukan hukum. Tapi barokahnya Nabi pakai berkendara, orang menjadi tahu oh itu berjalan itu tidak menjadi syarat sah. Berkendara juga boleh. Ya ada juga sahabat yang sengaja omong-omongan, maksudnya tawaf kan kudunya meneng wiridan, tapi ada aja omongan untuk menunjukkan kalau ngomong itu tidak membatalkan tawaf. Sampai seperti itu ulama menjaga konstitusi ilmu. Makanya nyuwun sewu kayak kita ini yang anaknya tokoh, apalagi ini di sini ada Gus Albab, termasuk ada saya, yang anak-anaknya tokoh itu memang sudah harus mulai biasa lah. Karena dulu kalau soleh kebanget, itu yang ngel-ngel orang. Abu Bakar, saya tak cerita Abu Bakar itu soleh banget. Saking solehnya itu, ini nggak akan ada yang niru, saya yakin. Beliau itu hari pertama diangkat khalifah, hari berikutnya masih dagang di pasar. Singkat itu ditegur, supaya tidak usah dagang, dicukupi negara. Beliau setuju, dapat gaji. Setelah mau meninggal, semua gajinya itu disuruh ganti uang pribadi, karena beliau merasa tidak nyaman. Mau mengkhidmati negara kok minta uang. Ganti soal uang pribadi, diganti. Nah itu ya tentu tidak wajib, pejabat juga agak minat niru. Nah tapi lucunya apa? Sayyidina Umar ketika Abu Bakar sudah meninggal itu kritiknya lucu. Kamu itu solehnya berlebihan. Taman badat, sing repot sing genti. Nak soleh kok jono temen-temen. Mesti nak soleh ya dikira-kira lah, jono temen-temen. Sakake sing genteni repot. Makanya saya sering jagungan sama putra-putrane Mbah Mun itu keluarnya gitu. Abai wis alim, ganteng. Ngaruhe gede, diterima semua pihak, repot sing gede. Mulane kula husnudzon ana kiai kok pas-pasan pun mesti wis dianggap strategi lah dengan cara seperti itu. Loh iya loh, kalau misalnya kita hanya Kapolres itu anak kita kan bisa Kapolda. Tapi kalau kita sudah Kapolri itu anaknya juga jadi Kapolda belum kayak bapaknya kan. Jadi Kapolres belum kayak.
Jadi kalau bapaknya hanya Kapolres kan anaknya masih gampang nanti Kapolda sudah ngelangkai kan. Jadi kadang-kadang itu artinya ulama dulu itu hebat cara. Makanya kamu jangan kaya-kaya banget, jangan sukses-sukses banget. Kasihan anak kamu nanti ini. Kasihan. Makanya saya sebenarnya jadi kiai itu yang ingin bener-bener banget, tapi sakit santriku lah kira-kira. Ini bukan justifikasi, tapi ini cerita saja cerita. Di antara makalahnya Sayyidina Umar yang terkenal itu komentar Abu Bakar tuh at-abta man ba'dak. At-abta ngel-ngel no siro man ing wong ba'daka sausti siro. Kowe iku terlalu bener sing repot aku iku penggantimu. Enggak aku maksa soleh tetep ora koyo Abu Bakar. Maksa soleh nek ora mbok soleh kira-kira lah aja nemen-nemen gitu dadi penggantinya. Ini cerita ya, jadi saya mohon. Nah, barokahnya itu juga kesolehan yang massal itu diakui oleh ulama. Termasuk begini misalnya nyuwun sewu, Nabi itu menyebut kesolehan itu ya termasuk wa fi buti ahadikum sodako, kowe ngeloni bojomu ya sodako. Ayati ahaduna syahwatahu wa walahu ajrun. Masa urusan gitu dapat pahala ya Rasulullah? Jawab Nabi enteng. Alai salawadu aha fi haramin akana alaihi wisrun, kalau dia begitu dapat selain istrinya kan dosa. Ya berarti kalau sama istrinya ibadah, tidur ya ibadah, kumpul istri ibadah, bercengkrama sama keluarga ibadah. Akhirnya ulama bikin satu hukum yang luar biasa. Di antara hukum yang di kitab usul fikih itu begini. Mubah itu udah ada. Itsmamin mubahin illa wa yatahaqqaqu bihi tarku haramimma. Fa'il zamu minas sukun tarkul qatli wa minas sukut tarkul qadzaf wal ghibah. Sehingga kita ulama misalnya melihat orang kampung sekatokan seprapat neng omah ngomel mbek bojone, mbok ngomel mbek anake, ini luar biasa karena tidak di diskotik, tidak di tempat-tempat yang seperti itu. Ana wong neng omah nglamun rokokan, delok tikus liwat misalnya. Lumayan ra delok gambar porno. Itu ada ulama yang berpikir itu karena tidak ada sesuatu yang mubah kamu lakukan kecuali saat itu Anda meninggalkan keharam. Makanya kata ulama, mubah itu tidak ada. Karena saat melakukan mubah, artinya Anda tarkul haram. Wa tarkul haram wajib. Berarti fal mubah wajib. Sehingga ulama misalnya sampai turun mulai barisan nanti subuh. Hada taroka zina, wa taroka sarikoh, wa taroka kada wa kada. Semoga malaikat pakai usul fikih itu. Nah, kalau malaikat pakai usul fikih itu, kamu tidur habis isya sampai subuh. Hada tarokal ma'asi kasir. Nah, yang ribet kalau malaikatnya bagian khusuk. Hada tarokat tahajud, wa tarokal witro. Nah, kita semoga malaikatnya yang percaya pendapat tadi. Jadi ada dua pandangan, ada ulama mengatakan mubah itu tidak ada, karena tidak ada orang yang sedang melakukan mubah itu pasti meninggalkan keharam. Makanya ini sirinya kenapa dulu kiai-kiai top itu sering jagungan. Orang tahu semua lah, Mbah Zubair sering jagungan, dulu Mbah Tur ya sering jagungan di depan Masjid Menoro. Karena ingin mensuasanakan bahwa untuk menikmati hidup itu tidak harus dengan keharam. Jagungan mbek konco ya seneng, gejul-gejulkan mbek konco ya seneng. Ini anggap saja perlawanan terhadap supaya tidak nikmati maksiat. Wa quddu hadzal al-istidzad bil mubahat kata Imam Ghazali. Inti beragama ini adalah nikmati sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu. Coba ketika orang lain bisa nikmat kalau harus ke tempat-tempat maksiat. Kamu cukup nikmat ketemu konco gejol-gejolkan zaman mondok padha mlarate. Terus diterusno saiki yo jek melarat atau cocokan melarat itu kan keren no? Keren. Sisi tok diusir mertuane, tok diusir ipene terus cocokan. Ndak kowe piye Kang gak apa-apa sabar kabeh kodok-kodar wae yo Kang. Oh itu ibadah yang luar biasa. Mergo ridho sama kodok. Kodar dia tidak perlu cari nyuwun sewu hiburan yang maksiat. Nah, saya berharap ulama-ulama Indonesia itu mengikuti jejak ulama dulu. Ulama dulu itu kalau ibadah itu ya seperti itu. Jadi jangan hanya melihat ini semalaman kok tidur, tidak witir, tidak tahajud. Oke, dia memang nggak afdol, nggak sempurna lah, macam kiai pas-pasan naik kan. Tapi ya jangan lihat tarokal witro wa tarokat tahajud, tapi kamu juga harus lihat tarokal dahab ila nikla, tarokat dahab ila mahalil mak. Siapa yo sekali-kali muji orang susahnya apa sih? Suudzon itu dikurangi lah, sekali-kali muji orang lah. Jadi kalau ada orang tidur hada tarokal maas, alhamdulillah. Meskipun ya rada damu amu sih tarokal maasi wa tarokat toat, sudah agak apa-apa lah. Tapi
Nah di sini terus kualitas. Nah dengan cara itu Anda bisa membaca Quran secara fasih. Wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Loh, kenapa sekedar tidur kok dianggap wa min ayatihi? Di mana-mana ayat itu kan hal-hal yang luar. Ini tentang tidur saja kok dianggap ayat. Itu bisa dimaknai keren kalau Anda pakai kaidah usul fikih, yaitu dengan tidur berarti Anda meninggalkan sekian maksiat. Sehingga disebut wa min ayatihi manamukum billaili wan nahar. Nah, saya berharap konstitusi seperti ini jalan terus. Ya saya baca ya, sampai salam selesai. Wa akmaluhu assalamualaikum warahmatullahi marroten yaminan wasimalan. Multafitan fil ula hatta yura khadduhul aiman. Tapi itu hanya akmal ya. Jadi ukuran paling sempurna kalau salam itu melengak ke kanan sampai dengan pengandaian ini bisa dilihat dari belakang. Tapi tetap saja itu ukuran apa? Akmal, tidak menjadi syarat. Jadi ya sampai melengak gini sampai kira-kira terlihat dari apa? Belakang. Tapi ukuran itu tetap akmal hatta yura khadduhul aiman. Wa fisaniyah saat terusnya alesar terus nawian assalam alaman an yamini wa yasari minal malaikati. Dia meniatkan salam itu kepada orang-orang di sisi kanannya, mulai malaikat dan manusia dan jin. Wayan wil imamu assalama alal muqtadin wahum arrodda aleh wahum yanwauna napa arrodda aleh. Jadi wahum yanwuna arrodda aleh. Jadi imam niat salam untuk makmum, makmum niat membalas salamnya apa? Imam. Tapi itu saya ulang lagi hanya akmal. Terus asal isya asar tartibul akan kama dzakarna. Jadi pentingnya, jadi jangan kira terus ngaji kalau wasunanuhu wa akmaluhu tidak penting, itu penting sekali. Barokahnya status akmal dan sunnah ini kita tidak mudah menvonis orang lain karena kita tahu ibadah itu hanya berstatus sunnah. Coba kalau nggak ada ketentuan itu, kita akan mudah menyalahkan orang. Salam kok orang melengak belas itu sholatnya sah atau orang? Padahal dari awal melengak itu statusnya hanya sunnah. Kemudian untuk penutup supaya ini clear ya, saya pernah baca di Syarah Bukhari yaitu Fathul Bari. Nabi itu kalau setelah salam itu mubilan biwajihi alal hadirin. Jadi Nabi langsung menghadap ke timur. Andikan Indonesia menghadap langsung ke timur. Tapi uniknya para syurahul Bukhari itu menganggap itu tidak satu sunnah yang tidak jadi satu sunnah yang permanen. Tapi kata para syurahul hadis, siapapun boleh melakukan gerakan yang bisa memaklumatkan kalau sholat itu selesai. Saya ulang lagi ya, jadi Nabi menghadap ke timur, kalau di konteks Indonesia, itu sebagai bentuk maklumat, ini loh sholat saya sudah. Karena takutnya apa? Orang yang dari jarak 2 kilo, 3 kilo ingin makmum sama Nabi, andai kan Nabi tidak menghadap ke timur, tetap posisi seperti sholat menghadap ke kiblat, maka orang dari luar mengira Nabi fi sholatin. Ya, Nabi masih dalam. Bahayanya apa? Kalau orang ini langsung takbir, usolli fardhu zuhri, misalnya makmuman, ternyata Nabi sudah sholat. Berarti sholatnya enggak sah. Kenapa? Irtibatus sholat atau robtus sholat biman huwa laisa fi sholatin. Dia menggantungkan sholat dengan orang yang sudah tidak. Dan itu bahaya sekali. Masa kamu sholat, makmum sama orang yang sudah tidak. Nah semenjak itu terus ada aturannya ulama, siapapun yang jadi imam harus memaklumatkan diri dengan cara apa saja supaya menunjukkan kalau sholat itu selesai. Makanya adat kiai-kiai kita tetap menghadap kiblat tapi namanya astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya memaklumatkan. Lo nak niat banter nyentuh pangeran usah istighfar giantre gak sopan blas astagfirullahaladzim. Itu sebetulnya itu memang maklumatkan iki lho jong salatku wis bar. Nabi apa makmum masbuk sing ijek sholat atau cuma makmum aku gitu. Ada yang separuh-separuh ya tidak madhep wetan, madhep kulon, madhep ngalor. Itu ya sedengan gitu maksudnya sedengan. Karena memang kata Syurahul Bukhari itu apa? Imam punya gerakan yang menunjukkan kalau sholatnya itu selesai supaya nggak dikira fi sholatin kemudian ada yang ya clear nih ya. Jadi tidak perlu diperdebatkan kenapa sih ada yang menghadap timur, ada yang menghadap ke utara, ada yang tetap menghadap ke kiblat. Itu nggak perlu diperdebatkan, itu semuanya ada ilmunya, yaitu filosofinya apa? Ada gerakan yang menunjukkan kalau dia sholatnya
selesai supaya tidak ada yang ikut. Sekali ada yang ikut berarti nanti apa? Robtus sholati biman laisa fi sholatin, yaitu menggantungkan sholat dia dengan orang yang hakikatnya sudah ada.